Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah Shenlang. Dan ini masih translate luar negeri cuy. Belum ada translate Indonesianya. Jadi misalnya salah translate tolong dimaklumi aja. Dan misalnya agak sedikit lain, dimaklumi aja ya. Kalian minta Shenlang, jadi gua buat Shenlang, tapi ini masih translate luar. Jadi kalau misalnya ada miss ya maklum aja, oke? Dan seperti biasa yang mau ngasih gua copy bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya dibantu komen dan juga like aja. Oke, yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya untuk dapat menyelamatkan Raja Qian dari penyakit cacar air. Di sini Xilang dia telah menyiapkan sebuah ramuan ajaib. Tapi ketika Xilang dia akan memberikannya, di sini Pangeran Qian dia meminta kepada Xilang untuk mencobanya sendiri dulu. Takut-takut ada zat bahaya yang telah disiapkan oleh Xilang. Tapi untuk Xilang tanpa pikir panjang dia langsung mencicipinya karena ini hanyalah sebuah bubur biasa. Dan setengah jam kemudian Xilang dia pun selesai mencobanya dan tidak terjadi apa-apa kepada dirinya. Hingga membuat Xilang kini dia menyerahkan itu semua kepada Raja Qian. Dan untuk Raja Qian setelah dia meminumnya, dia pun merasakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dia pun benar-benar dingin. Tubuhnya pun merasa adem dan juga menyenangkan hingga membuatnya wow, impresif, luar biasa. Ucap dari Raja Qian yang sungguh sangat kagum karena ini membuat dirinya menjadi rasa lebih nyaman. Dan untuk Xilang, ini semua hanyalah sebuah obat yang memang telah dia siapkan untuk dapat menekankan rasa sakit dan juga menekan inflamasi atau bahasa kitanya peradangan. Di sini Xilang dia juga meminta bantuan dari para dokter istana untuk membantunya melepaskan pakaian dari raja. Dan setelah semua dilepaskan, di sini Xilang melihat kalau ternyata tubuh raja penuh dengan cacar air. Tapi ini semua hanyalah virus dari herpes. Jadi ya biasa aja, nggak terlalu berbahaya juga. Dan di sini Xilang dia juga telah menyiapkan sebuah ramuan ajaib, sebuah lotion untuk dapat diberikan kepada raja untuk dapat memberikan rasa adem. Tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat diberikan oleh Xilang begitu saja. Dia lagi-lagi diminta untuk mengetesnya dulu. Dan setelah dites dan ternyata aman, di sini Xilang dia pun memberikan salep itu kepada raja untuk dapat dibalurkan. Dan hal itu pun membuat raja dia pun benar-benar rasanya nyaman, adem dan semeliwir, dingin. Dan itu tentunya membuatnya sungguh sangat senang. Ini seperti eliksir, ucap dari Raja Qian. Dan hal itu pun diwajarkan oleh Xilang karena salep yang dia berikan bukanlah salep biasa, mengandung mentol dan juga berneol, hingga memberikan rasa adem semeliwir. Dan karena sebelumnya Raja telah meminum sup, membuatnya pun jadi ngantuk dan turu. Raja langsung turu ketika dia mendapatkan kenyamanan yang diberikan oleh Xilang. Dan setelahnya kini pangeran meminta kepada Xilang untuk keluar dan ingin berbicara empat mata dengan Xilang. Di sini pangeran juga bertanya kepada Xilang apakah Xilang memang cuma punya satu biji doang. Apakah Xilang bisa menyelamatkan raja dan juga rakyatnya yang lainnya. Karena saat ini banyak rakyat Qian yang telah terkena penyakit cacar. Mendengar apa yang diucapkan oleh pangeran membuat Xilang dia nggak berpikir kalau ternyata pangeran ini berbeda dari bapaknya. Bapaknya kejam tapi ternyata anaknya nggak buruk-buruk amat. Tapi di sini Xilang mengatakan kalau udah terkena cacar sulit bagi dirinya untuk dapat menyembuhkan mereka semua. Dan bisanya ya udahlah pasrah aja untuk mereka yang udah kena. Tapi untuk mereka yang belum kena ada sebuah solusi. Ucap dari Xilang yang tentunya hal itu mengejutkan bagi pangeran. Dia nggak menyangka kalau ternyata jadi maksudmu kau punya sebuah metode untuk menjamin mereka kerajaan Qian aman dari cacar di masa depan. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Xilang. Di sini Xilang juga mengatakan kalau dia memiliki sebuah metode untuk dapat melakukannya. Dan ini adalah sebuah metode yang memang agak sedikit gambling juga, namun memiliki persentase yang sangat amat tinggi. Di mana Xilang juga mengatakan jika saja dia telah memberikan sebuah metodenya dan tidak pengaruh juga, maka dia siap untuk dapat dihukum. Ucap dari Xilang yang tentunya membuat Pangeran Qian dia pun sungguh sangat senang. Dan dia pun benar-benar meminta kepada Xilang untuk melakukannya. Dan dia juga mengucapkan terima kasihnya kepada Xilang. Dan dia juga mengatakan kalau dia tidak akan mungkin melupakan jasa yang telah diberikan oleh Xilang, yang membuat Xilang iri. Sebelumnya dia bahkan ingin diriku, tapi sekarang dia seperti ini. Dan ucap dari Xilang di dalam hati. Namun melihat Xilang yang menung membuat di sini
Pangeran dia pun meminta maaf kepada Xilang atas sikapnya yang sebelumnya, di mana dia juga mengatakan kalau dia harus bersikap tegas di hadapan bapaknya. Dan hal itu pun diwajarkan juga oleh Xilang. Oke lah. Di sini pangeran dia juga mengatakan kepada Xilang jika saja Xilang melakukan sebuah vaksinasi kepada seluruh penduduk dari kerajaan Qian, maka kerajaan Qian tidak akan mungkin terkena cacar lagi di masa depan. Dan apakah itu benar? Dan jika itu benar, maka kerajaan Qian siap untuk dapat memastikan kalau keluarga Jin akan menjadi mitra strategis bagi keluarga Qian. Kerajaan Qian. Namun untuk Xilang dia pun mengatakan kalau dia nggak mau menjadi mitra strategis, tapi dia mau menjadi satu-satunya pemasok bagi kerajaan Qian menggantikan keluarga Su. Dengar permintaan dari Xilang di sini, pangeran dia mengatakan kalau itu agak sedikit sulit karena hubungan dengan kerajaan Yue dan juga keluarga Su udah terjalin dengan cukup lama, dan tentunya itu akan sangat sulit untuk dapat menggantikan posisi keluarga Su sepenuhnya oleh keluarga Jin. Dan hal itu pun juga diwajarkan oleh Xilang. Di sini Xilang pun membenarkannya juga, dan dia juga mengatakan oke, untuk saat ini masih sebagian aja. Oke lah, bolehlah. Tapi di sini Xilang dia juga memiliki sebuah syarat, bukan sebuah tapi 2 buah syarat. Dan syarat pertama adalah Xilang dia meminta gelombang pertama yang divaksin adalah orang-orang yang berasal dari kerajaan Yue, para budak-budaknya. Dan setelah mereka divaksin, mereka juga akan dikembalikan ke kerajaan Qian. Dan hal itu pun disetujui oleh pangeran. Namun ketika Xilang dia mengatakan syarat keduanya adalah membangun sebuah kuil suci di kerajaan Qian, tentunya membuat pangeran agak sempat terdiam sejenak sebelum dia menjawabnya. Di sini dia mengatakan kalau sejatinya ya sebenarnya nggak masalah juga bangun sebuah kuil, tapi tentunya itu akan sangat sulit dan dapat mendapatkan sebuah penentangan dari rakyat karena kerajaan Qian hanya menganut satu sistem kepercayaan, dan jika ada kepercayaan lainnya, aku takut kalau itu akan dibakar oleh rakyat, ujar dari pangeran. Tapi sini Xilang nggak peduli dengan itu semua, di mana dia mengatakan kalau misalnya saja kuil nggak bisa, maka dia meminta sebuah bangunan yang memang telah disiapkan secara khusus. Walaupun memang nggak dikatakan kalau itu adalah sebuah kuil suci, tapi di tempat itulah Xilang akan mengadakan vaksinasi. Tapi jika memang kerajaan Qian tidak mengizinkan membangun sebuah tempat khusus yang akan disebut sebagai kuil nantinya oleh kerajaan Yue, maka lupakanlah kesepakatan kita, ujar dari Xilang yang membuat pangeran baiklah, dia mau nggak mau harus menyetujui permintaan dari Xilang, dan dia juga akan berkomunikasi dengan bapaknya nanti, ujar dari pangeran. Dan beberapa saat kemudian raja dia pun bangun dari turunnya, dan dia pun merasakan kini bentol-bentol di wajahnya dan juga tubuhnya semakin berkurang hingga membuatnya pun sungguh sangat senang, dan dia merasa kalau dia akan berhasil dapat selamat dari penyakit cacar ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Xilang yang entah muncul dari mana, tiba-tiba aja ada di sebelah dari raja. Tapi di sini Xilang mengatakan kepada raja kalau dia akan sembuh total dalam waktu 10 hari. Jadi tenang dan sabarlah sedikit. Benarkah? Luar biasa, ujar dari raja. Tapi di sini raja dia juga mengeluhkan kalau palanya agak sedikit puyeng, kelayangan dan juga demam. Dan hal itu pun diwajarkan juga oleh Xilang, di mana Xilang mengatakan kalau ini adalah efek dari inflamasi atau sebuah peradangan. Xilang mengatakan kalau saat ini sistem imun yang dimiliki oleh raja sedang menghadapi virus yang ada di dalam tubuhnya. Ini adalah sebuah respon tubuh yang normal untuk orang biasa, jadi kalem, nggak perlu khawatir tentang itu semua. Tapi jika demamnya memang terlalu tinggi, ya itu memang bahaya juga, bisa menyebabkan sampai buta, cacat otak, dan juga tuli, bahkan yang lainnya jika demam tidak dikendalikan. Yang membuat Raja Qian dia pun takut dong, dia takut jadi tuli, waduh, dia takut juga jadi buta. Makanya dia meminta kepada Xilang untuk segera menurunkan demam miliknya, yang membuat Xilang tenang saja, ini semua sederhana, dimana dia mengatakan harusnya para dokter-dokter istana dapat melakukannya, ujar dari Xilang. Walaupun di sini Xilang juga tahu kalau dokter istana nggak banyak berguna, mereka hanya dapat menggunakan sebuah metode yang disebut sebagai pengeluaran atau flebotomi. Dan di sini para dokter istana lah yang akan melakukannya. Dan setelah dokter istana melakukannya, ternyata setelah 2 hari ataupun keesokan harinya ternyata nggak berpengaruh, demam masih tinggi hingga membuat raja dia meminta kepada Xilang untuk melakukannya secara pribadi. Xilang aja dah, dokternya nggak berguna, ujar dari raja. Dan untuk Xilang dapat mengatakan ya mungkin aja metode yang digunakan oleh dokter istana agak sedikit salah, mereka menggunakan jarum yang tidak khusus, dan di sini Xilang telah menyiapkan jarum khususnya. Namun di sini Xilang sebelum dia melakukannya tentunya juga harus dites dulu dong, dan di sini para dokter istana mereka pun melakukan sebuah tes kalau jarum ini benar-benar
benar-benar steril dan juga aman untuk dapat digunakan oleh raja. Bahkan di sini mereka juga telah menggunakannya dicoba kepada setiap orang para tumbal tapi aman. Bahkan untuk Xilang sendiri dia juga mencobanya untuk membuktikan kalau jarum ini benar-benar aman. Dan setelah dipastikan kalau jarum itu aman di sini, Kaisar pun mengizinkan Xilang untuk melakukannya. Tapi sebelum melakukannya, Xilang dia pun memberikan sebuah ramuan lainnya lagi, sebuah obat anti-inflamasi herbal dari Cina. Waduh. Dan di sini Kaisar ataupun Raja dia langsung meminumnya. Dan untuk Xilang, dia akan melakukannya. Tapi tentunya sejatinya ini nggak guna juga untuk dapat menurunkan demam. Tapi ini semua diciptakan oleh Xilang seolah-olah kalau dengan cara seperti ini dapat menurunkan demam. Karena di dalamnya Xilang telah menyiapkan sebuah biji besi kecil untuk dapat dia tanamkan seperti apa yang dia lakukan kepada Nona Qiu Yao sebelumnya. Dan ini akan masuk ke dalam aliran tubuh dari Raja Qian. Dan dalam waktu 2 bulan maka Raja Qian benar-benar bakal tapi tentunya dia nggak bisa berakhir saat ini juga. Dan jika dia berakhir saat ini, repot. Tapi lihatlah, dalam 2 bulan kau akan berakhir. Ujian dari Xilang yang memang udah bertekad untuk dapat menyingkirkan raja ini karena sulit untuk dapat diajak negosiasi. Raja ini sebelumnya memang agak menyebalkan. Dan setelah Xilang memberikan sebuah herbalnya dan juga metode kecilnya, raja dia pun pada akhirnya reda, demamnya reda yang membuatnya sungguh sangat senang. Bahkan saat ini raja mengadakan sebuah perjamuan khusus untuk Xilang yang telah membantu dirinya sembuh dari cacar. Namun di sini sembari makan malam bersama, raja juga mengatakan dan juga bertanya kepada Xilang kalau Xilang akan melakukan sebuah vaksinasi kepada seluruh rakyat dari kerajaan Qian. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Xilang. Dan ketika raja mengatakan syarat yang sebelumnya diminta oleh Xilang, di sini dia pun setuju dengan syarat itu semua yang membuat Xilang tentunya dia sungguh sangat senang. Dan setelahnya kini Xilang pada akhirnya dia dapat pergi meninggalkan istana. Dan dia kini telah tinggal di tempat barunya yang telah disiapkan, yaitu kediaman kedubes. Waduh. Dan di sini Xilang ketika dia masuk ke dalam kediaman barunya, dia pun tahu kalau ada sesuatu yang uangnya apa ini? Ujian dari Xilang. Dan dia menyadari kalau ada seseorang di dalam kediaman barunya itu. Dan ternyata itu adalah sosok dari Master Xu Weiyin yang tentunya membuat Xilang bingung lah kenapa ada Master Xu Weiyin di tempat ini. Di sini Xilang ketika dia melihat lebih detail, dia pun menyadari kalau Master Xu Weiyin saat ini tubuhnya panas tapi bagian luarnya dingin, hingga membuat Xilang dia pun tahu kalau sepertinya ada yang gak beres dengan Nona Xu Weiyin. Di sini Nona Xu Weiyin ketika dia dipantau oleh Xilang membuatnya berujar, jangan lihat aku seperti itu. Namun di sini Xilang dia pun tahu kalau ada yang gak beres dan dia bertanya apakah Nona Xu Weiyin ini kena cacar. Tapi enggak. Di sini Nona Xu Weiyin dia mengatakan kalau dia enggak kena cacar. Tapi di sini Xilang dia menyadari kalau ada yang gak beres dengan wanita itu. Karena tiba-tiba aja Nona Xu Weiyin dia tubuhnya gemetar dengan sangat amat kuat hingga membuat tubuhnya gemetar, menggigil dan tentunya membuat Xilang dia pun bingung loh apa yang sebenarnya terjadi. Dan juga memancarkan aroma yang sangat amat kuat hingga membuat Xilang penasaran juga dan dia ingin memeriksanya. Dan ketika Xilang akan memeriksa Nona Xu Weiyin, di sini dia merasakan kalau tubuh Nona Xu Weiyin benar-benar sangat amat dingin, sedingin es. Dan dia menarik tangannya ketika dia disentuh oleh Xilang dan dia memecahkan kursi yang ada di tangannya yang membuat Xilang buset, telat dikit remuk nih, pikir dari Xilang yang kaget juga. Di sini Nona Xu Weiyin dia mengatakan kalau dia nggak masalah, dia baik-baik aja, tapi dia meminta kepada Xilang untuk mundur sedikit karena ini akan sangat amat berbahaya. Karena memang Nona Xu Weiyin dia bergetar hingga setengah jam. Setelah setengah jam, tiba-tiba aja dia mengembuskan sebuah aroma yang sangat amat kuat dan juga lembut tapi enak juga. Dan di sini Nona Xu Weiyin dia pun meminta kepada Xilang untuk dapat menyalakan lampunya. Nyalakanlah lampunya sedikit, ujar dari Nona Xu Weiyin. Dan ketika dinyalakan di sini Xilang dia pun dapat melihat kalau Nona Xu Weiyin menggunakan penutup wajah, bukan cuma topi, yang membuat Xilang bertanya kenapa pakai penutup wajah. Dan untuk Nona Xu Weiyin ketika dia membuka penutup wajahnya, cantik juga. Bahkan saat ini Xilang dia kesemsem, cantik cuy. Namun di sini Xilang juga menyadari ada yang aneh karena ketika Nona Xu Weiyin dia mengatakan kalau apakah Xilang gak takut dengan wajahnya, di sini Xilang merasa ada yang janggal karena bibirnya gak gerak tapi dia ngomong. Namun untuk Nona Xu Weiyin dia mengatakan kalau sejatinya dia saat ini udah kena racun yang berbahaya yang membuat Xilang penasaran dong dan dia melakukan sebuah scanning. Dan ketika dia melakukan sebuah scanning,
nggak ada sebuah racun, bahkan di dalam tubuhnya nggak ada logam berat, parasit ataupun benda asing, nggak ada masalah. Dan tentunya hal itu membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada wanita ini. Dan di sini Xilang mencoba untuk dapat mengambil sampel yang dimiliki oleh Nona Shuein. Dan ketika sampel itu diambil, nggak ada masalah. Dan tentunya hal itu membuat Xilang dia pun bingung, karena ini baru pertama kalinya dia melakukan sebuah pengecekan sampel, tapi nggak ada tanda-tanda apapun. Dan tentunya membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga membuat Xilang dia pun bertanya, Nona, siapa yang melukaimu? Namun di sini Nona ini mengatakan kalau itu adalah ulah dari Gunung Awan. Yang membuat Xilang bingung. Gunung Awan? Sini Nona ini dia mengatakan kalau Gunung Awan merupakan salah satu sekte yang sangat amat kuat dan juga berbahaya. Tapi ketika mereka sedang berbicara, ada yang menggedor pintu mereka yang membuat Nona Shuein meminta kepada Xilang untuk keluar dan sambutlah orang itu dulu. Dan benar saja ketika keluar, di sini Xilang dia pun bertemu, ternyata yang datang adalah Pak Tua Zong, Grandmaster Zong. Di sini Grandmaster Zong dia pun mengatakan kalau dirinya meminta kepada Xilang untuk menjaga saudarinya, karena saat ini saudarinya hanya punya waktu kurang dari 10 hari. Sedangkan dirinya akan pergi mencari penawarnya ke Gunung Gantung itu. Di sini Pak Tua ini dia juga mengatakan kalau Nona Shuein sepertinya dia juga udah kena cacar. Dan dia juga mengatakan kepada Xilang kalau dia hanya bisa menitipkan Nona Shuein kepada Xilang di kerajaan Qian. Karena itu membuat Xilang berpikir kalau sepertinya memang nggak ada yang bisa dipercaya di kerajaan ini selain diriku. Waduh. Namun di sini untuk Pak Tua Zong dia juga mengatakan kalau dia mungkin aja nggak bisa kembali. Kalau misalnya dia nggak kembali, dia meminta kepada Xilang untuk membawa Dumi ke Gunung Pedang ataupun ke Pulau Pedang untuk dapat diserahkan kepada rekannya. Walaupun sebenarnya dia juga nggak mau menyerahkan Dumi kepada orang lain karena Dumi sangat jago, sangat bagus dalam hal seni bela diri. Bahkan saat ini Grandmaster Zong dia juga telah menyiapkan sebuah metode untuk dapat digunakan oleh Dumi dalam hal seni bela dirinya. Ini adalah seni bela diri untuk dirinya. Dan untuk Xilang dia pun tahu kalau sepertinya Grandmaster ini akan menjadi penawarnya. Dan dia juga mengatakan kalau Xilang dia akan berusaha keras untuk dapat menemukan cara untuk dapat menyelamatkan Master Shuein. Dan hal itu pun membuat Master Zong dia pun berterima kasih, tapi tentunya itu akan sangat amat sulit mengingat ini semua ulah dari Gunung Awan, ucap dari orang tua ini. Di sini orang tua ini juga mengatakan kalau saat ini Nona Shuein bagian atasnya udah mulai membeku dan itu semua akan langsung ataupun berangsur-angsur membeku hingga seluruh tubuh. Dan jika itu telah terjadi, tolong rawat dia. Dan jika itu semua udah beku nih sampai bawah, carilah seorang pelayan untuk dapat membantu dirinya membersihkan diri. Karena Nona Shuein sangat menyukai kebersihan. Dan jika waktunya sudah habis dan dia nggak punya waktu lagi, tolong perlakukan dia dengan baik dan jaga kehormatannya, ucap dari Grandmaster Zong yang membuat Xilang dia pun paham apa maksud dari orang tua itu. Dan setelahnya Pak Tua Zong dia pun pergi. Dan setelah Pak Tua Zong pergi, Xilang dia pun kembali masuk ke dalam kediamannya. Dan untuk Nona Shuein dia mengatakan kalau dia ingin beristirahat dulu. Dan itu membuat Xilang dia berujar, baik, aku mengerti Dewi. Beristirahat dengan tenang dan jangan khawatir tentang kerajaan Qian. Semuanya akan baik-baik saja. Dan untuk cacar yang menerpa muridmu yaitu Auna, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja, ucap dari Xilang yang akan mencari sebuah metode untuk dapat menyelamatkan Nona Shuein. Dan penyakit apa sebenarnya Nona Shuein akan kita bahas di part lanjutannya. Dan bagaimana Xilang akan menemukan penawarnya, kita bahas di part lanjutannya aja besok lagi. Udah itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan misalnya salah translate ataupun agak lain, tolong dimaklumi aja ya coy. Ini bahasa Cino, waduh. Enggak, ini Inggris, waduh. Udah itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa, bye, thank you.